Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian mudah-mudahan sehat ya. Dan kita hari ini akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Begitu kalau pertemuan-pertemuan kemarin itu di periode Mekah. Nah, apa sih yang menjadi dasar strategi dakwah Rasulullah? Kita tahu bahwa anak-anak sekalian di Madinah sebelum kedatangan agama Islam antara suku Aus dan Khazraj telah selalu terjadi perselisihan. Jadi di Madinah ada dua suku yang selalu berselisih, bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Hal ini dipicu adanya pihak ketiga, yaitu Yahudi. Jadi peran Yahudi ini dari sejak zaman Rasulullah begitu. Kalau orang Yahudi sekarang jadi troublemaker di Palestina, maka dari zaman Rasulullah dia karakteristik Yahudi itu sudah dicatat oleh sejarah. Nah, kedatangan Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat positif anak-anakku pada kedua suku tersebut. Jadi kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semuanya telah terikat dalam satu ikatan keimanan. Nah, walaupun tentu tidak bisa menghilangkan sama sekali sisi fanatisme kesukuan, namun telah ditanam dalam jiwa mereka bahwa semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama. Jadi yang membedakan derajat manusia di sisi Allah itu hanyalah ketakwaannya. Nah, dengan memeluk Islam, Nabi SAW telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah. Jadi masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Begitu. Kemudian kebijakan pemerintah Rasulullah pada periode Islam di Madinah itu diantaranya perkembangan Islam dan peradaban mengalami kemajuan anak-anak sekalian. Jadi kesuksesan Nabi SAW dalam mengembangkan Islam dan peradaban Islam di Madinah apa saja? Itu diantaranya meliputi satu, tentang perkembangan Islam dan peradaban mengalami kemajuan kesuksesan Nabi SAW dalam pengembangan Islam itu di Madinah meliputi satu, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabat dan melarang semangat kesukuan sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Kita lihat persatuan pada saat itu sangat hebat. Jadi dengan persatuan, mempersatukan kedua sahabat atas dasar satu agama berarti merupakan satu kekuatan yang kokoh bagi kaum muslimin. Yang kedua, anak-anak sekalian, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Begitu. Jadi Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dan dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi meletakkan dasar politik, komitmen. Kalau di kita ada Pancasila. Tapi sekarang kan mulai diungkit-ungkit. Jadi Pancasila diinterpretasi berdasarkan kepentingan politiknya. Nah, kalau di Madinah itu sudah jelas, Al-Islam menjadi komitmen dasar-dasar politik atau tatanan sosial masyarakat. Begitu. Nah, terhadap golongan Yahudi, anak-anak sekalian, Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Adapun di antara inti perjanjian Madinah kita lihat nanti. Jadi sebagai berikut di situ. Yang pertama adalah kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Ini komitmen. Jadi meskipun Yahudi dia harus membantu. Dan Yahudi tidak dihabisi, tapi tetap dihargai. Yang sekarang kan selalu dikontradiktifkan bahwa kalau Islam negara menggunakan dasar-dasar Islam dengan menggunakan karakteristik Islam itu akan terjadi disintegrasi begitu. Ini di Madinah kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Ini bentuk Piagam Madinah.
Yang kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin. Catat nih, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Jadi bukan dicampur aduk, gitu. Islam lalu atas dasar toleransi, lalu masuk di tempat peribadatan agama lain. Umat Islam itu serasa dia menjadi pahlawan, padahal itu adalah gambaran-gambaran kejahiliahan, begitu. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi, tidak ada campur aduk antara Yahudi dengan Muslim, dengan Islam, dan ini harus saling menghargai. Jadi tidak mencampur adukan agama-agama. Yang keempat, anak-anak sekalian, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Begitu hebatnya Islam di Madinah. Anak-anak sekalian, selanjutnya yang kelima, kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dan memerangi atau menghadapi musuh, begitu. Jadi pertanyaannya, musuh kaum Muslimin dan kaum Yahudi siapa? Orang yang melakukan pencampur adukan di antara keduanya, prinsipnya begitu. Jadi bukan Yahudi musuh Islam, Islam musuh Yahudi, tidak. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, anak-anakku sekalian, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Orang mati balik ya. Kaum Muslimin membela kaum Yahudi dan menginjak saudaranya kaum Muslimin. Itu aneh, gitu. Dan merasa diri bahwa dirinya kaum yang toleran. Itu aneh. Dan itu perlu diberi pelajaran, begitu, kalau orang-orang yang seperti itu. Selanjutnya, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Ada komitmen kenegaraan. Begitu anak-anak sekalian. Dan yang selanjutnya, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Begitu. Jadi yang berbuat jahat siapapun, Muslim maupun Yahudi, itu tidak dijamin keselamatannya. Jadi bukan Islam dan non-Islam dan segala macam, tapi jahat dan tidak jahat dalam konsep kenegaraan. Nah, poin ketiga, di Madinah, anak-anak sekalian, Rasulullah SAW mendirikan masjid. Tanah tempat penjemuran kurma milik Sahal dan Suhail bin Amr, dua orang anak yatim yang semula bermaksud menghibahkan. Dapat dibayangkan, dua anak yatim bermaksud menghibahkan untuk dibangun masjid. Apa yang Rasul katakan? Rasulullah SAW justru membeli tanah tersebut untuk dibangun masjid. Begitu. Tujuan membangun masjid adalah sebagai tempat ibadah. Masjid sebagai pusat peradaban, tempat belajar, tempat pertemuan. Fungsi masjid itu memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan membicarakan strategi dakwah. Masjid itu sekarang bernama Masjid Nabawi. Begitu. Jadi fungsi masjid yang paling awal bukan tempat ibadah mahdoh saja, tapi masjid adalah pusat peradaban yang bisa melahirkan keadaban, gitu. Maka dari masjidlah komando perang Nabi. Dari masjidlah komando untuk memberikan kebaikan terhadap saudara-saudara umat Islam di Madinah. Dan dari masjidlah lahir para ilmuwan. Anak-anak sekalian, tanah tersebut dibeli dengan harga yang pantas sebagai contoh bahwa harta anak yatim harus dipelihara oleh umat Islam, bukan untuk dipermainkan. Setelah berada di Madinah, Nabi ikut mengangkat batu bangunan sendiri. Jadi membangun masjid, Nabi ikut membantu untuk memindahkan batu itu dalam proses pembangunan masjid. Dapat dibayangkan. Jadi Nabi tidak otoriter, Nabi adalah manusia yang sangat paham tentang nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, anak-anakku sekalian, menciptakan kesejahteraan umum.
Jadi Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih sejahtera. Sedangkan di bidang sosial, Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin, agar kaum muslimin saling menolong dan membantu. Kemudian anak-anak sekalian, yang kelima, itu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Jadi dalam melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah pendidikan. Jadi gampang untuk melihat apakah daerah tersebut berprestasi, lihatlah bagaimana masalah-masalah pendidikan. Apakah mampu melahirkan para ilmuwan? Apakah perpustakaannya layak? Itu bisa dilihat saja. Dari pemerintahan juga sama konsep pemerintahan. Lihat perpustakaannya. Apakah pemerintahan ini dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, berpendidikan, paham, atau asal pilih, asal tunjuk, begitu. Itulah nilai sebuah pemerintah. Yang menjadi faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah itu apa saja? Kita lihat. Yang pertama adalah penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Karena ayat-ayat Al-Quran itu harus ditulis kemudian dibaca oleh kaum muslimin. Kalau Ustaz nanya, apakah hari ini kalian sudah memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, berapa ayat Al-Quran yang dibaca? Jadi Al-Quran ini kitab suci yang harus membumi, tidak melangit begitu. Maka kitab suci ini adalah pusat atau sumber dari segala sumber. Nah, anak-anak sekalian, itu penyebaran Islam membutuhkan orang-orang yang pandai, maka Nabi memberikan satu didikan dari masalah-masalah pendidikan menjadi prioritas di Madinah. Kemudian anak-anak sekalian, Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menerangkan keharusan umat Islam berpikir tentang alam semesta. Jadi, bagaimana Al-Quran membimbing manusia untuk menghargai alam semesta. Masih ingat ayatnya? Surat Al-Imran itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu sesungguhnya dalam penciptaan langit, kata Allah, dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang merusak alam, maka orang yang tidak berakal. Jadi kalau kalian merasa diri sebagai orang yang mencintai alam, maka cintailah alam. Maka ketika kalian berkhianat terhadap alam, maka kalian dikelompokkan oleh Allah sebagai manusia yang tidak berakal. Naudzubillah. Jadi Quran surat Al-Imran ini menjadi patokan yang mendasar bagi kita. Nah, itulah anak-anak sekalian, kebijakan pemerintahan Rasulullah pada periode Islam di Madinah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam pertemuan yang akan datang, dan tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.